bersama saya, Sekar Ayu Putri, dalam program Bincang Kampus Biro Humas Universitas Dian Nusantara. Hari ini kita mensupport acara dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, yaitu seminar RAM. Apa itu RAM? RAM itu adalah Rumpi Asik Mahasiswa, yang dimana acara hari ini menghadirkan dua narasumber dengan dua background yang berbeda. Yaitu yang pertama terkait dengan komunikasi dan juga dunia perfilman begitu. Untuk yang kedua ini narasumber kita berada di bidang security services. Di sini sudah ada Bapak Dr. Andes Darli Siragal MSI. Selamat datang Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak telah hadir sebagai narasumber pada kegiatan mahasiswa kami. Ya. Lalu juga bersedia untuk kami wawancarai dari Biro Humas Undira. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Siap. Bapak, saya langsung aja nih Pak bertanya kepada Bapak. Tentunya mengutip tema hari ini, yaitu Sense of Security Awareness as Our Lifestyle, yang banyak diketahui publik, yang saya ketahui juga bahwa security awareness ini sering terjadi, maksudnya ada di lingkungan lembaga ataupun perusahaan. Nah, tapi di sini kita berbicara tentang as our lifestyle. Apa yang membedakan antara keduanya, Pak? Oke, yang pertama adalah kita nih sebenarnya terkooptasi dengan cara kita berpikir gitu ya. Bahwa security itu bukan hanya di dalam dunia industri, tapi security sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri. Sehingga dengan kita angkat tema hari ini sebagai bagian gaya hidup, bahwa fungsi keamanan itu bukan hanya tugasnya petugas keamanan. Namun kita selaku individu pun harus mampu menjaga keamanan diri kita. Makanya bagaimana menjadi bagian gaya hidup. Nah, ini penting sekali karena di dalam menjalankan kegiatan aktivitas harian kita nggak ada ceritanya nggak ada yang urusan dengan keamanan, pasti ada urusan keamanan. Seperti itu. Seperti itu. Jadi bukan hanya di lingkungan industri, bukan hanya di lingkungan kerja, tapi bagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Yes. Dari beberapa kasus yang mungkin akan terjadi. Betul begitu, sekali. Ya. Memang yang namanya kejahatan itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, tergantung kewaspadaan yang kita bangun, begitu ya Pak ya. Betul. Di sini ada teori dari crime triangle, yang dimana meliputi itu niat, kemampuan dan juga opportunity, peluangnya. Ya. Yang saya tanyakan Pak, di sini memang yang namanya kesempatan itu kita yang bisa mengendalikan. Dua itu mungkin orang bisa mengendalikan, tapi untuk yang terakhir ini kesempatan kita yang bisa mengendalikan. Bagaimana Pak untuk penanganannya dalam kita menggunakan sosial media? Karena kita sekarang udah nggak mungkin lah gitu kalau nggak pakai sosial media. Apalagi sosial media itu banyak jenisnya Pak. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, TikTok dan sebagainya. Bagaimana kita membangun batasan itu sehingga kewaspadaan itu bisa muncul gitu Pak? Oke. Pertama, dalam bermedia sosial kita harus bijak gitu ya, mempergunakan sarana dan prasarana yang ada. Biasanya kan kalau kita berselancar di dunia media sosial lebih kepada apa? Ingin membangun hubungan, ingin membangun kedekatan, ingin mengaktualisasikan diri dan segala macam gitu ya. Namun kadang-kadang di balik itu semua kewaspadaan kita kadang-kadang menurun. Contohnya kita euforia karena kita baru dapat rezeki. Okay? Terus secara otomatis karena kita euforia kita nunjukkan kita dapat rezeki. Misalnya kita baru gajian, kita nunjukin foto kita baru gajian. Terus orang yang berniat jahat itu akan mudah tahu bahwa kamu sedang punya duit. Itu sama dengan kayak to be pleased to him. Nah kayak ini bijak gitu ya. Terus apalagi gitu ya, banyak hal yang kita suka membuat diri kita itu menjadi soft target dibandingkan hard target. Kita sering real time dalam bermedia sosial, padahal itu tidak boleh dilakukan. Terutama bagi orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki potensi gangguan yang tinggi, baik dalam kegiatan usaha, bisnis dan segala macam gitu ya. Dia harus menjadi hard target bukan soft target. Terus banyak juga kita senang nih menginformasikan kita lagi mau terbang kemana, tiket pesawat,
oke, kursinya dan segala macam. Kadang suka difoto tiket. Suka difoto. Boarding itu ya. Suka difoto, mau nunjukin, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi jangan real time. Kenapa? Karena begitu si pelaku kejahatan tahu ini orang pergi, rumahnya di mana, dia tahu berarti rumah dalam keadaan kosong. Begitu rumah dalam keadaan kosong, kejahatan mungkin sedang terjadi gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu. Sama awareness, saya singgung tentang awareness. Itu tadi masuk di media sosial. Hal yang sepele misalnya gini, kita punya sopir di rumah. Terus tiba-tiba karena sesuatu dan lain hal, sopir kita berhentikan. Karena sesuatu dan lain hal. Terus kita tidak informasi kepada petugas keamanan lingkungan komplek rumah kita. Gitu ya. Terus karena ada juga asisten rumah tangga bertugas di rumah kita, lalu si sopirnya sering masih berkomunikasi. Sampai satu hari tiba di komunikasi yang Bapak sedang keluar negeri, baru berangkat. Main nih si supir tadi nih gitu ya, supir tadi. Nah karena si asisten rumah tangga juga pernah kenal, pernah dekat, pernah bekerja bersama, ya namanya silaturahmi gak ada yang salah dengan hal itu. Namun kita nggak tahu niat dibalik itu. Apa yang terjadi karena kenal bisa mudah datang, duduk, ngobrol, disiapkanlah ngopi dan segala macam yang akhirnya asisten rumah tangganya diikat. Begitu diikat, maka itu supirnya bisa ngambil mobil, ada kunci, STNK, karcis parkir, keluar dari komplek. Karena tidak pernah dilaporin di komplek, maka dia hanya mengangkat tangan karena udah kenal sama petugas keamanannya. Nah, ini dampak dari menggunakan media sosial yang orang bisa baca. Dampak dari handphone karena sudah berkomunikasi. Terus kita nggak ngajarin di rumah sama asisten rumah tangga kita, kalau begini harus begini, kalau begini harus begini. Makanya dimulai dari kita, dengan sense kita naik, tentunya orang-orang di dekat kita akan kita beritahu sehingga risk kita turun. Poinnya apa sih crime triangle? Cuman ngebuang satu sudut supaya tidak jadi triangle. Silakan orang punya sejuta niat, silakan orang punya kemampuan, bahkan dia latih sekalipun. Tapi kalau kau tak kuberikan kesempatannya, nggak ada cerita itu. Betul. Nah seperti itu. Jadi kita harus bijak. Dan pelajaran ini jangan hanya untuk kita. Jangan stop di kita. Gini, contoh lain misalnya. Kita mungkin sudah bijak. Namun adik kamu di rumah nggak bijak. Kamu ngerasa kamu udah jadi hard target. Tapi melalui adik kamu jadi soft target. Contoh lain lagi apa misalnya? Untuk hal-hal yang sifatnya pribadi, gitu ya, sangat privacy, handphone privacy, dompet privacy, tas privacy. Jangan biarkan orang lain menyentuh. Sekalipun dengan orang yang kita anggap percaya. Sekalipun, mungkin dia tidak melakukan, tapi tolong diingat, dia memang sahabat kita, dia teman kita, tapi kamu kan nggak pernah tahu apa yang sedang dia hadapi. Kalau dia tiba-tiba sedang berhadapan dengan sesuatu yang dia mau tidak mau harus melakukan apa yang diperintahkan orang, dan sasarannya kamu, nanti dia letakkan benda terlarang, katakan narkoba, maka kamu akan jadi korban. So do not let other person, whoever it is, gitu ya, menyentuh tempat-tempat privasi kamu. Mendingan kamu yang lakukan sendiri, gitu ya. Dan itu bagian dari membangun sense of security awareness. Sama mobil pun seperti itu. Jangan sembarangan. Ingat nggak beberapa kejadian di bandara? Orang nitip barang, sudah di packing, kita bawa, contohnya kita ketangkep. Sering kan ada cerita seperti itu. Apa sih hope-nya orang ini? Hope-nya orang ini adalah bukan kamu ketangkep, karena hope-nya dia juga kamu tidak ketangkap dan barangnya lolos. Tapi kalau terjadi ketangkep, bukan dia yang ketangkep, kamu yang ketangkep. Nah kita, karena orang timur nih, kan suka rajin membantu, nggak enakan, terus kita lihat juga nggak berat. No, in sense of security awareness you cannot do like that.
Unless kalau dia mau nitip, kita tahu membungkusnya di depan kita. Bahkan kita yang bungkus. Seperti itu, itulah bijak. Ya, sampai sedetail itu. Berarti mungkin Bapak setuju kalau misalnya kita berada di suatu tempat, terus kita story misalnya di Instagram dengan men-tag lokasi, itu sangat berbahaya ya Pak ya? Kita masih di posisi yang sama gitu loh. Tergantung, gini. Saya juga kadang melakukan tag lokasi, gitu ya. Tapi saya tahu abis saya tag, saya akan pindah. Oke. Kalau kita udah mau pindah baru kita tag gitu. Yes. Atau mungkin kita nge-tag memang kita tidak ada di situ, kita cuma tinggal ambil maps kan, bisa seperti itu. Jadi boleh saja dilakukan, tapi memang kita sudah mau bergerak. Namun jangan dikasih share location ya, share location karena orang bisa pantau kita kan. Itu jangan seperti itu. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa bukan hanya kita yang mengerti tentang security awareness, tapi juga lingkungan di sekitar kita. Karena bisa jadi Pak, mungkin kita punya driver kita bersosial media tanpa pengetahuan tentang security awareness ini, dia tag location, pasti orang tahu kan, boh dia lagi bawa Pak Darli gitu. Dan itu yang harus perlu diberitahukan juga ke lingkungan sekitar kita. Baik Pak. Selanjutnya nih Pak, apakah sikap disiplin yang dibangun sejak kecil dapat mempengaruhi seseorang untuk memiliki tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi? Pasti, definitely. Karena kalau dia udah disiplin, dia sense-nya sudah dilatih, matanya terlatih. Orang-orang yang disiplin, misalnya hal yang simpel, dia disiplin menempatkan sendal luar rumah misalnya ditaruh di depan pintu dan naruhnya rapi gitu ya. That's a part of discipline. Dia terlatih. Nah, begitu ada hal-hal yang dalam tanda kutip berubah gitu ya. Maka karena matanya, orang tuh suka bilang itu katanya OCD ya, kayak gitu ya. OCD dalam artian yang positif buat saya nggak ada masalah gitu ya. Nggak ada masalah sekali. Kenapa? Karena itu akan melatih. Dimulai dari apa? Dari kebiasaan-kebiasaan, dari disiplin. Begitu hal yang di pandangan mata kita itu berubah saja sedikit, itu sense of alertness kita sudah bunyi. Oke? Nah, dan dengan disiplin kita tidak akan tidak akan melakukan yang namanya crime exposure. Oke? Misalnya kamu disiplin tidak mempergunakan handphone di tempat umum. Kenapa? Begitu kamu di tempat umum, kamu menggunakan telepon, kamu sudah melakukan crime exposure. Kamu expose tuh. Kemungkinan kejahatan akan terjadi, tapi kalau kamu simpan di tempat yang tertutup, kemungkinan untuk terjadinya kecil. Nah, disiplin sangat pasti itu akan dapat membangun sense of security awareness. Tinggal keilmuannya aja, ya. Kalau saya bilang di security, kita ngajarin security-nya melek. Pengertian melek itu apa? Dia melihat dan mengerti apa yang sedang terjadi. Ada orang ngelihat, tapi dia nggak tahu apa yang terjadi, nggak paham nih gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, ini pertanyaan pribadi saya. Kebetulan saya memiliki nomor telepon yang sudah saya pakai kurang lebih 10 tahun Pak. Udah banyak nomor telepon orang yang saya save di situ. Tapi dari 2 bulan terakhir ini, saya mendapatkan telepon dari nomor yang saya nggak kenal, Pak. Itu sehari itu bisa sampai 10 kali. Saya khawatir pada saat saya angkat itu, ada data saya yang tiba-tiba ambil lah orang itu. Apa yang perlu saya lakukan? Mungkin dari kawan Undira ada yang memiliki pengalaman yang sama dengan saya. Gampang. Gini loh. Handphone itu kayak rumah kita. Ya. Jadi kalau nggak dikenal jangan dibuka. Betul. Orang mau masuk rumah kita kan harus assalamualaikum. Ya. Lalu kita jawab waalaikumsalam dengan siapa? Ya kalau dia tidak nyaut, ya ngapain kita buka? Itu sama dengan silakan masuk penjahat gitu ya. Nah saya sampai hari ini nggak pernah mau ngangkat telepon di nomor yang nggak dikenalin. Maka kalau dia memang mau masuk ke rumah kita, tentunya dia akan mengucapkan salam. Oke, Pak Darli, mohon maaf saya dengan siapa. Baru kita tahu oh nomor ini yang tadi nelpon. Kita baru angkat. Kenapa? Sekarang banyak orang caranya macam-macam karena data kita kan boleh dibilang tidak ada lagi yang privacy. Ya. Oke.
data kita berada dimanapun, okay? Dan itu nggak bisa dinafikan gitu ya. Kok kayaknya data kita sembarangan, ya. Di dunia marketing, menjual informasi yang kayak begini, membagi network gitu ya istilahnya, adalah hal yang biasa, gitu ya. Sehingga ya kita yang harus disiplin, itu bagian dari disiplin lagi, tidak mengangkat telepon di nomor yang tidak dikenali. Kalau orang udah telepon 1, 2, 3 kali, terus kita juga masih tidak mengangkat, kita juga sudah curious, ini orang kenapa ya masih nelfon-nelfon, bukan curious ingin mengangkat. Oke? Nah, terus misalnya akhirnya untuk menjawab rasa keingintahuan kita gampang. Mohon maaf, dengan siapa, nomor Anda belum pernah saya save. Dia jawab nggak? Kalau dia nggak jawab, ya sudah selesai, blok saja nomornya. Nah itu caranya, bisa saja kan seperti itu gitu ya. Mungkin orangnya in panicking situation sehingga kita perlu bertanya dan segala macam. Tapi saran saya nomor tidak dikenali jangan diangkat. WhatsApp, misalnya orang ngirim WhatsApp sekarang lagi rame kan undangan APK. Iya betul. Kalau APK-nya sudah dibuka selesai kamu. Betul. Nah itu juga saya bahas di YouTube-nya saya gitu ya. Bagaimana caranya gitu ya untuk menghindari itu. Simple. Caranya jangan pernah buka dokumen apapun yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal. Titik. Okay. Karena kalau orang yang tidak kenal, kepentingannya apa? Kepentingannya paling dua. Kepentingan dia berjualan buat dirinya, sama dia akan melakukan penipuan, pencurian data. Kepentingan buat kita apa? Nothing. So kenapa kamu harus merepotkan diri kamu untuk ngelakuin itu dan kamu jadi korban kejahatan? Sesimpel itu cara kita berpikir. Ya. Baik, jadi jangan langsung angkat telepon dari orang yang nomornya tidak kita save ya Pak ya? Betul. Tapi Pak izin, tadi Bapak berbicara, kalau misalnya orang itu chat misalnya, izin Pak Darli saya dengan Sekar gitu, boleh berkenan saya telepon gitu. Tapi Bapak tidak tahu apakah ini nomor Sekar benar atau tidak? Bagaimana Pak? Nggak ada masalah kalau cuma nelpon doang dan dia sudah menyatakan Sekar kan sebenarnya nggak ada masalah. Okay? Nah kalau cuma telepon kan sebenarnya tidak ada hal yang akan menjadi korban kejahatan. Okay? Cuman kita menghindari ngapain kita berkomunikasi untuk orang yang kita tidak kenal. Why you wasting your time? Yang akhirnya orang cuma jualan barang, nawar ini, mancing-mancing. Ya. Dan bukan hanya itu. Nanti berlanjut nih, kejahatan terbaru lagi. Terus perempuan nih ceritanya. Okay? Terus akhirnya dia merayu-merayu. Dari buntut merayu-merayu, dari telepon WhatsApp, akhirnya mau video call. Okay? Dari video call, akhirnya mulai sedikit vulgar. Bajunya dibuka. Okay? Nah dalam tanda kutip temptation nggak? Temptation sebagai laki-laki sehat, nengok perempuan, terus cantik, mulai buka-buka baju, kita nonton. Karena live nih. Tapi begitu selesai, si perempuan akan kasih WA kita lagi atau SMS. Dia akan bilang rekaman dari yang tadi video call, saya mau kirim kemana? Kamu udah jadi korban kejahatan yang buntutnya dia akan blackmail. Karena kalau enggak dia akan kirim di media sosial, dia akan kirim ke keluarga kita, dia akan kirim kita jadi korban kejahatan. That's why nggak perlu diangkat. Namun kalau misalnya dia sudah menginformasikan ini Sekar, terus kita nggak tahu Sekarnya siapa, misalnya tanya Sekar yang mana ya, sampai kita confirm ini akan kita angkat atau tidak kita angkat. Kalau yang Sekar katanya di sini di sana kita nggak pernah tahu, sorry, mohon maaf saya tidak pernah kenal, ada apa, ada yang bisa dibantu. Banyak cara gitu ya, bagaimana kita mengkomunikasikan dan bagaimana kita melakukan secara bijak dalam berkomunikasi sehingga kita tidak menjadi korban kejahatan. Baik, siap. Tadi Bapak berbicara tentang blackmail, Pak. Kalau tadi kan tentang video call ya Pak yang akan di-share gitu. Sekarang ini marak pinjaman online, Pak. Nah, ada pinjaman online yang legal, ada juga yang nggak legal gitu loh, Pak. Dan biasanya yang tanpa izin ini, ketika si customernya dia nggak bayar, dia biasanya akan share bahwa orang ini nih penipuan nggak bayar karena dia memang nggak bayar gitu.
terkadang ada juga mereka yang sudah melunasi, tapi dia dicecer Pak, diancam. Suatu ketika orang ini melakukanlah tuh, dia minta misalnya uang 1 juta gitu, dikasih lah nih. Dan itu kan pasti akan terus ya Pak ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi ancaman seperti itu? Ya kita hindarin aja. Kalau cuma ancaman saja. Ya kita nggak perlu takut. Nih, itu satu. Terus kedua, kan ada nomor dia yang mengancam. Ya kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Itu dia teman-teman, laporkan. Iya, laporkan kepada pihak yang berwajib. Karena yang berwajib juga punya sarana prasarana untuk melakukan tracing dan tracking gitu ya. Ini siapa, orangnya siapa, karena semua data ada kan. Walaupun mungkin datanya dipalsukan, tapi paling nggak bisa di tracing orangnya di mana. Oke, bisa ditangkap tangan. Ya, kayak baru-baru ini ada kejadian kejahatan, tahu nggak kamu, ada orang 2 wanita yang dibunuh dicor. Tahu. Oke? Terus gimana itu dapat terungkap? Karena GPS, karena mereka di keluarga, di family itu dia punya GPS yang dipasang, jadi anaknya bisa ngecek ibunya di mana, begitu pula sebaliknya termasuk keluarganya. Oke, nah kita di rumah juga pengen saling tahu nggak? Banyak kok yang di rumah nggak mau saling tahu, karena suaminya nggak mau ketahuan istrinya, istrinya juga nggak mau tahu suaminya, atau anaknya gitu ya. Padahal ini kan sarana prasarana alat bantu keamanan untuk diri kita. Nah, kita nggak mau tuh seperti itu gitu ya. Dan banyak lagi. Tapi memang dalam berkomunikasi terus kita berselancar di dunia maya, ya kita harus bijak betul gitu ya dalam memilih-milih apa yang mau kita lihat dan tidak mau kita lihat. Baik, siap. Begitu kawan Undira, perbincangan saya dengan Bapak Darly Siregar tentang security awareness as our lifestyle. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang tema kita yang kita bicarakan hari ini, teman-teman bisa masuk ke YouTube-nya Pak Darly nih. Apa Pak namanya Pak? Izin Pak. echannel.id. echannel.id. Oke, teman-teman nanti akan di ini ya dicatat di sini nih, di bawah sini, oke? Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Darly atas waktunya, atas informasinya. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kawan Undira di sana. Amin. Terima kasih teman-teman. Berikut adalah Bincang Kampus kali ini. Selamat sore, sampai jumpa di Bincang Kampus selanjutnya. Bye. Dia tadi Bincang Kampus kali ini. Tadi kita sudah berbincang dengan Kak Mike Lukok. Beliau merupakan aktor dan juga host yang tadi berbicara tentang komunikasi dan juga karir beliau. Dan juga tadi saya juga sudah berbincang dengan Bapak Dr. Andes Darly Siregar, MSI. Beliau merupakan CEO dari PT First Security Service Indonesia yang berbicara tentang sense of security awareness in our lifestyle. Semua dari apa yang telah diperbincangkan kali ini pastinya akan menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Jadi jangan lupa terus saksikan Bincang Kampus yang diselenggarakan oleh Biro Humas Universitas Dian Nusantara. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa di-share ya. Bye, sampai jumpa di Bincang Kampus berikutnya.